visi yang kita ingin tawarkan ke depan, kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Menyala terang itu. Anies Baswedan yang ingin memberikan pemerataan lampu-lampu listrik yang ada di seluruh Indonesia. Lalu hutan-hutan itu mau diapain? Digundulin. Ya, ini masih lanjutan dari presentasi 3 baca pres di Rakernas Apeksi di Makassar beberapa hari yang lalu, lusa ya. Ini peta Indonesia, potret Indonesia di malam hari. Apa yang menarik Bapak Ibu sekalian di sini? Ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Oke. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, inilah wajah ketimpangan yang ada. Lihat saja, lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, Bapak Ibu sekalian, di Jawa, paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan, titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur, gelap. Yang luar biasa. Coba kita lihat negara lain. Kanan bawah, India. India itu kalau ditanya, kompleks. Ya, jumlah penduduknya 1,3 miliar. Lebih banyak dari kita. Tapi lihat, ketika di malam hari, terdapat distribusi yang relatif merata. Di sini terlihat bahwa kota-kota memiliki, dalam tanda kutip, kontribusi yang relatif setara. Dari situ, lihat kemudian Korea Selatan apalagi. Seoul tentu saja paling kuat. Nah, jadi visi yang kita ingin tawarkan ke depan, kita ingin di malam hari seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Menyala terang itu. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Anies Baswedan yang ingin memberikan pemerataan lampu-lampu listrik yang ada di seluruh Indonesia. Lalu hutan-hutan itu mau diapain? Digundulin. Ya, ini masih lanjutan dari presentasi 3 baca pres di Rakernas Apeksi di Makassar beberapa hari yang lalu, lusa ya. Nah, ini kan saya ingin fokus ke pernyataan Anies Baswedan yang tentang ketimpangan. Dan dengan ketimpangan, dia kemudian menyajikan foto Indonesia dari satelit ketika malam hari. Nah, ini sebetulnya adalah foto yang dirilis oleh NASA pada tahun 2018. Sebetulnya, foto ini bukan hanya milik di peta Indonesia saja, tapi seluruh dunia, terlihat seluruh dunia. Dan memang kalau diambil ketika difokuskan di zoom ke Indonesia, ini yang terlihat sangat terang benderang ini hanyalah Pulau Jawa dan beberapa bagian Pulau Sumatera. Nah, inilah yang kemudian disampaikan oleh Anies, diklaim bahwa ini adalah ketimpangan atau ketidakpemerataan. Kalau kita berbicara masalah ketimpangan tentang penyebaran penduduk, tidak merata persebaran penduduknya, ini benar. Karena apa? Karena memang tempat yang wilayah ini banyak penduduknya, otomatis lampu banyak menyala di sana. Tapi kalau misalkan berbicara masalah ketimpangan pasokan listrik, ini nggak tepat. Ini bahkan lucu dan konyol. Nah, sekarang kalau di Kalimantan, di Sulawesi, ketika kita melihat beberapa lampu yang menyala, itu adalah hanya yang ada di pinggir-pinggir, yang ada di pesisir pantai. Kenapa begitu? Karena memang penduduknya ada di sana. Sementara di tengah ini adalah hutan. Di Kalimantan apalagi di Papua. Di Papua ketika di Freeport ini kemudian menyala dengan terang benderang. Karena memang banyak penduduk di sana, kemudian juga banyak orang di sana. Sementara di wilayah tengah, ini tidak ada penerangan sama sekali ya, karena memang hutan. Dan nggak ada orang di sana. Kecuali Anies mau tinggal di sana, silakan. Dan itulah yang kemudian membuat Anies terlihat konyol kalau bagi saya. Kenapa? Karena dia menggunakan data ini. Dia bilang tidak perlu data Bapak Ibu. Kita lihat secara gambaran ini aja. Ini adalah ketimpangan, ketidakpemerataan tentang pasokan listrik yang ada di Indonesia. Nah, itulah yang kemudian membuat saya terlihat begitu lucu. Karena apa? Ya karena itu, kalau dibilang kesenjangan, kemudian ketidakpemerataan tentang penyebaran penduduk, betul.
Tapi kalau kesenjangan atau ketimpangan masalah pasokan listrik, ya salah besar. Apalagi ketika Anies Baswedan menggunakan perbandingan antara Indonesia, India, dan juga Korea Selatan. Ini sangat jomplang sekali. Kalau kita berbicara masalah Indonesia saja dulu, dengan luas sekitar 1,9 juta kilometer persegi, hampir 2 juta kilometer persegi, dengan penduduk sekitar 270 juta. Memang penyebaran tidak merata, lebih banyak terfokus di Pulau Jawa dan sebagian besar Pulau Sumatera. Makanya kenapa kita melihat di sepanjang Pulau Jawa, mulai dari barat sampai dengan timur, ini lampu menyala secara terang benderang. Karena di sana padat penduduk. Sementara di Pulau Sumatera ada beberapa bagian, mungkin di Aceh, kemudian Medan, Padang, dan Pekanbaru. Selebihnya ini terlihat gelap karena apa? Karena memang minim penduduk. Sementara di wilayah yang lain seperti Kalimantan, Sulawesi, apalagi Papua, di NTB, NTT, ini memang terlihat gelap karena penduduknya tidak sebanyak di Pulau Jawa. Sementara Anies menggunakan perbandingan dengan India. Kalau kita tahu, India ini luasnya sekitar 3 sekian juta kilometer persegi dengan penduduk hampir 1,4 miliar. Di tahun 2021 ini saja sudah 1,3 sekian miliar. Sekarang mungkin sudah 1,4 miliar. Dengan luas yang hanya 3, sekian juta kilometer persegi dengan penduduk 1,4 miliar, ya terus terang kalau kita melihat ya jelas mereka ini menyebar. Apalagi India bukan negara kepulauan. Dia hanya ada satu wilayah, penduduknya menyebar, makanya terlihat banyak lampu penerangan di sana. Apakah ini kemudian dibilang bukan sebuah ketimpangan? Kalau penyebaran penduduk iya. Kalau dibilang ini ketimpangan penyebaran listrik, ya enggak dong. Kan otomatis di mana ada penduduk di sana pasti butuh listrik. Lah kalau nggak ada penduduk listriknya buat apa? Buat nyetrum belut. Lalu kemudian juga ketika dia membandingkan dengan Korea Selatan. Korea Selatan ini luasnya hanya sekitar 100.000 kilometer persegi dengan jumlah penduduk hampir 50 juta orang. Dengan luas yang seperti itu, dengan penduduk yang sebanyak itu, otomatis sama dengan Pulau Jawa. Dengan luas yang sekian, kemudian jumlah penduduk yang sekian, ya semuanya pasti terang benderang. Nggak mungkin enggak. Nah, kenapa kok tidak menggunakan perbandingan di Australia? Kalau kita melihat di peta, Australia ini yang menyala hampir sama seperti dengan Kalimantan, hampir sama seperti dengan Papua. Yang menyala lampu ini adalah daerah-daerah pesisir yang ada di pinggir-pinggir. Yang di tengah ini adalah hutan. Karena apa? Karena di Australia dengan luas 7,2 km persegi, penduduknya hanya sekitar 25 juta orang. Itulah yang kemudian membuat Australia ini, kebanyakan penduduknya ini ada di wilayah pesisir seperti di Perth, kemudian di Sydney, di Melbourne, dan kota-kota pesisir lainnya. Sementara di tengah itu adalah dihuni kebanyakan adalah satwa seperti kanguru, koala, dan sebagainya. Karena apa? Karena di sana hutan. Apakah kanguru dan koala mau memakai listrik? Kan enggak juga. Nah, itulah yang kemudian membuat Anies terlihat begitu konyol. Karena salah data, lagi-lagi salah data. Nah, kenapa Anies tidak berani menggunakan perbandingan data dengan negara Australia? Yaitu kalau dia menggunakan data dengan perbandingan dengan negara Australia, akan terlihat bahwa dia ini hanya akal-akalan dia saja buat ngibulin para kadrun. Makanya dia menggunakan data perbandingan yaitu India dan juga Korea Selatan yang memang terlihat sangat terang benderang dengan menyala. Dan kalau kita zoom out, peta pantauan satelit NASA ini yang terlihat memang sangat terang benderang itu ada di wilayah Amerika Utara, di wilayah Amerika Serikat, Meksiko, dan sebagainya. Sementara di wilayah Amerika Selatan ini hampir sama dengan Indonesia. Lalu di wilayah Afrika sama. Karena apa? Ya memang persebaran penduduk tidak merata. Apakah itu kemudian diklaim sebagai ketimpangan pasokan listrik? Ya enggak dong. Masa gitu aja sekelas Dr. Anies Baswedan nggak bisa? Harus saya yang ngajarin, yang kalian bilang Basri ini. Itulah yang kemudian membuat kita bertanya-tanya, sebetulnya niat nggak sih mau presentasi? Kemudian timnya ini gimana, tim kampanyenya? Dulu ketika berbicara masalah pembangunan jalan, yang dibilang bahwa di era SBY ini lebih banyak daripada di era Presiden Jokowi, ini kan mereka salah data. Nah sekarang salah data lagi. Maunya apa sih? Ya kalau bagi saya memang maunya ini hanya ingin menjatuhkan apa yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi. Tapi tentunya itu hanya di hadapan kadrun. Di hadapan
mayoritas masyarakat Indonesia ini nggak akan berlaku. Karena masyarakat Indonesia sudah tahu apa yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi. Nah itulah yang kemudian membuat saya sendiri masih sampai hari ini nggak habis pikir. Kenapa bisa melakukan ini hanya demi ambisi kekuasaan politik. Dan seperti ini sama pendukungnya masih disanjung-sanjung, masih dikatakan sebagai orang yang berprestasi, orang yang kemudian punya potensi untuk menjadi presiden. Kalau bagi saya sih enggak. Buat apa? Dan pada akhirnya dengan Rakernas Apeksi kemarin kita jadi bisa tahu bagaimana kualitas bakal calon presiden ini, 3 orang ini, Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dan kembali lagi pilihan dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Dan tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh mereka, gagasan yang disampaikan di Rakernas Apeksi kemarin, ini adalah miniatur dari debat capres menjelang Pilpres di 2024 nanti. Dan kita sudah bisa melihat mana calon presiden yang bisa menguasai panggung, mana calon presiden yang kemudian ngomongnya bulat dan bikin pusing, dan mana calon presiden yang ngomongnya banyakan lupa, pikun, dan ae. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.